Oke, dia sekarang kabur bawa mobil itu sama siapa dia? Hah? Saya nggak tahu dia pergi sama siapa. Dia dekat sama siapa saat ini? Ayo, lu nggak usah bohong. Lu pasti tahu sesuatu, nggak mungkin. Dekat sama siapa? Laki atau perempuan? Perempuan, Mas. Perempuan? Perempuan siapa? Cepat. Siapa? Hati-hati kepalanya. Ayo, hati-hati kepalanya. Hati-hati Lu kepalanya. ngapain kabur lagi ya? Lu kalau bohong-bohong nggak percuma. Udah lu nggak kasih tahu di mana Iqbal sama siapa? Sama siapa dia selama ini? Nah, tinggal di mana dia? Lu bohong lagi, gue laporin bos lu malahan. Udah direkam lu nih, gue laporin bos lu malahan ini. Ayo. Gue laporin bos lu ini. Saya sepertinya pernah lihat dia ada di panti asuhan. Ngapain panti asuhan? Lu pakai alasan segala lu panti asuhan. Orang bawa kabur mobil sekarang panti asuhan, ngapain di panti asuhan coba? Saya nggak tahu, Mas, tanya dia bilang bagi-bagi amal, Mas. Mak, Kasihan anak gua di Saya bohong ngomong, lagi, Mas. kasihan anak gua di. Mama saya lihat lagi. Kasihan anak gua dia nyariin bapaknya, dia kangen dia. Saya juga ngerti, Mbak. Saya ngerti, Mbak. Saya tahu, Mbak. Oke Mbak, langsung kita cari ke panti asuhan aja. Yuk. Ayo. Awas kepalanya, hati-hati. Sampai di lembaga sosial, kita tanya sama pengurusnya, bener nggak Iqbal pernah datang ke sini? Oh ini, Iya. Ini Pak Iqbal yang bawa mobil kan, supir. Bawa Supir? mobil. Iya, dia kan bawa anak-anak itu angkot, ya. Bawa anak-anak untuk bawa ke undangan. Oh, ke undangan? Iya, mereka itu ke sini. Oh. Nah, dia itu baik sekali, nggak mau bayar dia. Oh gitu. Iya, tapi lama-kelamaan tahu-tahu anak-anak bilang Bapak bahwa Pak Iqbal ini minta uang sama anak-anak 20.000. Akhirnya Bapak mutusin lah udah jangan lagi gitu. Oh, jadi maksudnya dia malah jatuhnya malakin anak-anak yang di sini, Pak? Iya. Oh, dia tuh antar jemput anak-anak yang di sini Iya. buat keundangan yang dipanggil-panggil orang gitu. Iya, betul. Oh, makanya gitu. Jadi dia waktu itu nganterin anak-anak di sini. Anak-anak di sini. Iya, ke undangan. Tapi anak-anak di sini malah dipalakin, dimintain 20.000. Iya. Bapak nggak tahu dia dari rental mana, tinggalnya di mana? Nggak tahu? Enggak. Oh, Karena dia baik kan di sini, jadi Bapak senang gitu. Akhirnya. dia waktu kesini sama siapa, Pak? Nah, itu kalau nggak salah dengan perempuan. Perempuan? Siapa, Pak? Siapa perempuan? Siapa, Pak? Perempuannya, Pak? Sari kalau nggak salah. namanya. Sari? Ya. Ibu kenal Sari? Nggak kenal, Pak. Sari itu siapa? Bapak nggak tahu. Kalau Saya ini juga istri cuman. sama anak Saya saya, tuh Pak. istrinya Mas Iqbal, Pak. Istri sama anak. Tapi Bapak nggak tahu cuman dia itu tahunya dengan Mbak Sari, ya datang ke sini. Udah dari sana itu udah kejadian yang ini nggak datang lagi. Kita tanya sama pengurusnya, Iqbal di mana, Pak? Saya nggak tahu Mas Iqbal di mana. Tapi yang saya tahu, Sari atau perempuan ini punya usaha nasi goreng di daerah Cimanggis. Kalau dia bilang itu, ntar ya sebentar. Jalan Cimanggis Raya lah. Cimanggis Raya? Ya. Ya udah kita coba cari aja ke Cimanggis nanti biar tim dulu dia ngecek ke sana. Ya kan karena nasi goreng di sana kan banyak banget. Oke Pak, makasih banyak ya. Setelah tim coba cross check cari informasi kebenaran penjual nasi goreng yang namanya Sari, akhirnya tim menemukan penjual nasi goreng namanya Sari di sekitar Raya Cimanggis. Kita menuju ke sana. Sisi. Nasi goreng sini. Halo Mbak, apa kabar? Iya, mengganggu sebentar, mohon maaf bisa bicara sebentar nggak Mbak? Boleh, boleh. Agak sini bisa Mbak? Iya. Nah, Mbak Sari, sorry, Mbak Sari ini kenal sama Mas Iqbal ya? Mas Iqbal siapa? Tadi kita ke tempat panti asuhan. Katanya Mbak nemenin Mas Iqbal Harsono ke sana. Ini fotonya nih. Ini fotonya Mas Iqbal Harsono nih. Nah, ini. Oh, saya nggak kenal. Yang kenal itu Mas Ardi. Oh, jangan sebutin. Mas Ardi? Loh. Belum, bahkan terakhir katanya ke sana. Bilang sendiri loh panti asuhannya. Saya emang ke sana, tapi kalau cuman untuk mintain uang. Karena saya perlu modal. Iya, Mbak, ada hubungan Enggak. apa? Mama Saya nggak ada hubungan uang apa-apa. sebentar. Kenapa? Kalau nggak ada hubungan, kenapa Mbak minta uang sama Mas Iqbal? Saya nggak minta uang sama
sama Mas Iqbal. Terus saya minta uang ke anak panti karena apa saya perlu modal. Tadi Mbak bilang nggak kenal, berarti Mbak kenal dong sama Mas Ardi itu. Yang kenal itu Mas Ardi. Saya nggak kenal sama Mas Iqbal. Itu Sebentar, Mbak Mbak. kan udah di panti asuhan kerjasama Mbak, sama Mas Mbak. Iqbal, berarti kenal dong Mbak. Saya nggak kenal sama yang namanya Mas Iqbal. Mbak, dengar Yang dulu. kenal Mas Ardi. Mbak, coba tolong jujur. Ini kan kita nanyanya baik-baik. Ini panti asuhannya sendiri yang bilang loh. Kalau Mas Iqbal Harsono datang ke sana sama Mbak, dan Mbak itu akrab banget katanya. Mbak akrab banget, malah dibilang Mbak itu ada hubungan sama Mas Iqbal atau bahkan istrinya. Katanya bilang seperti itu loh. Karena terakhir pengurusnya bilang Sari ini deket sama Iqbal. Marah di situ ini. Lo ada hubungan apa sama Iqbal? Saya itu Jawab nggak? Saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Iqbal. Kata Pak Ustadz lu selalu berduaan sama Iqbal. Nggak mungkin lo nggak punya hubungan sama Iqbal. Saya nggak ada hubungan apa-apa Mbak. Jawab nggak? Saya nggak ada Lu hubungan jujur apa-apa. nggak sama gua? Jujur nggak ada hubungan apa sama Iqbal? Apa sama apa? Udah. Mbak ngaku dong, Mbak. Kan ini kan istrinya, kasihan loh. Gimana? Saya Mana, gimana? Iqbal di mana? Saya gimana mau ngaku? Karena apa? Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Iqbal. Saya ini pacarnya Ardi. Dia merasa dia nggak ada hubungan apa-apa sama Iqbal, dia marah kira di situ. Pak, saya udah baik-baik ya, udah sopan-sopan sama Pak. Tolong Mbak, hargain saya. Ya udah. Lu pelakor, lu bukan laki orang, Bang. Enggak, dia kan udah jelasin semuanya. Bang, Mungkin Bang, dia keselin dia orang aja. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Udah, yuk. Pak Ustadz aja bilang ya nanti di panti asuhan lu selalu berdua sama laki gua. Iya, Mbak sekarang sabar aja. Ya, yuk kita istirahat dulu aja, Mbak istirahat dulu ya. Nanti coba cari kabar lagi ya ke tempatnya si Ardi ya. Jangan-jangan Ardi emang bohong ya. Kita cari informasi ke Ardi juga, ini nanti kita intai nih Ibu ya. Ya, Mbak Sari ini kita intai nanti ya. Bener nggak dia ini nggak ada hubungan sama Iqbal? Kita cari buktinya nanti ya. Kita cari kebenarannya ya. Yuk, sekarang Mbak istirahat dulu deh, ini istirahat dulu, kepalanya. yuk. Akhirnya kita minta tolong sama tim yang lain untuk coba survei, cari informasi tentang di mana keberadaannya Iqbal. Jadi kita sekarang ini akan mencoba cari tahu. Tim kita bagi, ya, sekarang kita ngintai di tempat kerjanya Ardi. Nah kita ngeliat di sana itu, ya Ardi lagi kerja di situ. Ya, dan tim yang satu lagi tetap ngintai di tempatnya Mas Hari ya, di tempat nasi goreng. Tim kita udah ngintai di sana. Ya nanti kita akan sering kasih kabar sama mereka. Jadi mending kita coba cari informasi aja di sini. Nah itu dia datang tuh kayaknya. Coba kamera candid aja, takutnya kenapa-kenapa. Tuh, dia jalan tuh ke mobil. ya? Iya. Ke parkiran mobil tuh. Mau kemana dia? Nggak tahu nih. Tuh, Bapak kita siap-siap Pak ya. Kita lagi mobilnya jalan, kita ikutin pelan-pelan, jaga jarak Pak. Kamera ya, hati-hati jangan sampai ketahuan. Ya. Itu mobilnya udah gerak ya, kita hati-hati jangan sampai ketahuan. Pokoknya ikutin, jangan sampai lepas Mas. Ikutin terus, jangan sampai lepas. Kemana tuh dia? Oke, Pak, ikutin Pak. Dia ngasih sen tuh Pak ya? Ke kanan tuh. Ardi ini kemudian menuju ke sebuah perkampungan ya, yang padat penduduknya. Kemudian nggak lama dia masuk ke sebuah gang dan berhenti. Pak, ini mobilnya. Ini mobilnya bukan Pak? Coba Mas tanya Ini Mas. mobilnya Pak. Hah? Mana? Dia turun tuh. Ada nggak? Mas. Akhirnya gue buru-buru dong, tanya sama warga setempat. Ini
dikasih tahu sama warga kalau Ardi ini ternyata calonnya nikah. Orang yang mau nikah cepet, orang yang mau nikah kontrak, orang yang mau nikah kilat lewat Ardi. Ya Pak, ditawarin Pak. Oh, coba tawarin. Ya, makasih Mas. Makasih Mas. Aduh. Si Ardi ada keluar. Awas, mobil, awas. Iya, jadi tadi saya udah nanya ibu sama orang di sebelah itu. Jadi rumah yang datengin sama Ardi itu adalah penghulu. Jadi penghulu ini yang biasa nikahin orang yang pengen kawin kontrak, pengen nikah cepet, nikah kilat, ya itu orangnya. Jangan-jangan si Ardi lagi merencanain pernikahan Mas Iqbal dengan cewek lain, Mas. Waktu Ardi udah keluar dari tempat penghulu itu, dia starter mobilnya dan dia pergi menghilang. Gue bilang sama tim, coba ikutin, Jok, ikutin Ardi. Iya Bu, sabar dulu, jangan diikutin. Ini biar tim aja dulu yang ngejar si Ardi. Kita mendingan datang ke penghulu itu. Iya. Ya tadi tak. Iya, kita coba cek dong ya, kita paksa dia untuk ngaku. Bener nggak dia udah pernah nikahin? Ya sorry, Mas Iqbal. Ya Ibu ya, kita paksa dia untuk ngaku dulu Ibu ya. Mana Joko? Panggil Joko. Joko turun, udah turun. Pas turun ada Joko. Mana Joko? Jok, sini Jok. Jok, kejar mobil tadi. Yang dibawa sama Ardi, kejar mobilnya ya. Nanti kabarin gue kemana dia arahnya. Iya, gue bawa ke tempat penghulu ini ya. Kejar. Ayo. Udah, kita ke rumah. Yuk kita langsung ke tempat penghulu. Ayo langsung. Setelah Ardi keluar dari rumah penghulu itu, buru-buru kita turun dari mobil. Dan klien kita, Ibu Ina, langsung lari sekenceng-kencengnya. Disamperin yang namanya penghulu ini. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.